luar biasa. Jadi kuncinya tuh di sini. Perubahan-perubahan besar dalam sejarah itu nggak lahir dari satu ledakan aksi yang heboh. Semuanya justru dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, keberanian seseorang untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. Dan ini bukan omong kosong loh, sejarah bangsa kita sendiri itu buktinya. Coba deh bayangin, R.A. Kartini, dia berani banget membayangkan perempuan bisa sekolah di zaman yang kelihatannya mustahil. Para pendiri bangsa kita berani membayangkan orang dari suku yang beda-beda, dari Sunda, Jawa, Minang bisa bersatu jadi satu negara Indonesia. Semua perubahan raksasa itu berawal dari satu hal yang sama, imajinasi. Oke, itu kan cerita sejarah ya. Sekarang gimana caranya kekuatan imajinasi ini bekerja di zaman kita? Yuk, kita lihat 3 cerita dari anak-anak muda biasa yang mungkin nggak jauh beda kok dari kita semua. Cerita pertama datang dari Alia. Waktu banyak orang cuma ngeluhin soal larangan study tour yang mahal dan beresiko, Alia malah ngelakuin hal yang beda. Dia bertanya pada dirinya sendiri, sebuah pertanyaan imajinatif, gimana ya caranya biar studi wisata itu bisa dibikin lebih aman, murah, dekat, dan lebih bermakna? Nah, pertanyaan gimana ya kalau inilah yang jadi awal semuanya. Dari imajinasinya itu lahir sebuah proyek nyata, studi wisata kota. Di sini, siswa SMP nggak cuma jadi peserta pasif. Mereka diajak buat ngerancang sendiri tur mereka, buat kenal sama masalah sosial dan lingkungan di kota mereka sendiri. Dan visinya Alia nggak main-main. Dia berharap konsep ini suatu saat bisa diadopsi jadi kebijakan publik atau bahkan masuk ke kurikulum. Selanjutnya ada Naru. Keresahannya ini deket banget sama kita semua. Sampah rumah tangga yang makin hari makin numpuk. Dia lihat data, kalau ternyata lebih dari separuh sampah di Indonesia itu datangnya dari rumah kita sendiri. Imajinasinya Naru ngebawa dia ke sebuah solusi yang cerdas banget. Sekolah Rumah Lestari. Kenapa sasarannya pasangan baru menikah? Karena momen itu adalah momen emas buat ngebentuk kebiasaan baru dari nol. Dengan memberdayakan keluarga, unit terkecil di masyarakat, Naru punya mimpi besar untuk menciptakan budaya konsumsi yang berkelanjutan, langsung dari akarnya. Dan yang terakhir ada Dinda. Keresahannya juga mungkin kita banget nih. Susahnya bangun pertemanan yang tulus di tengah budaya yang apa-apa serba konsumtif. Terus imajinasinya bekerja. Bisa nggak ya kita kumpul bareng temen, tapi bukan cuma buat habisin duit, tapi justru buat nyiptain sesuatu. Dari situ lahirlah ide Nongkrong Plus. Konsepnya simpel, tapi keren banget. Mengubah kegiatan nongkrong yang biasanya cuma jajan, jadi sesuatu yang produktif. Contohnya Nongkrong Plus Nukang. Visi besarnya, mengubah pola pikir kita. Dari yang tadinya cuma konsumen pasif, jadi produsen yang aktif dan sadar sama kemampuan diri sendiri. 3 cerita tadi nunjukin satu hal penting. Perubahan itu bisa dimulai dari kita, dari langkah-langkah kecil.